Dimulai dari pemeran utama wanita yang bernama Sarah yang berprofesi sebagai seorang dokter. Sarah adalah seorang single parent dan memiliki seorang anak bernama Mia yang memasuki usia 7 tahun. Hubungan Mia dan Sarah awalnya terlihat cukup baik dan harmonis. Sedangkan ayah kandung Mia bernama John sudah memiliki keluarga baru. Suatu hari Mia merayakan ulang tahunnya yang ke-7 tahun yang turut mengundang John. Walaupun sudah bercerai, John dan Sarah masih memiliki hubungan yang baik dikarenakan sudah ada anak di antara mereka, yaitu Mia. Suatu hari, Mia menemukan seekor kelinci yang entah dari mana datangnya. Mia sangat menyukainya, hingga akhirnya ia pelihara. Entah kebetulan atau tidak, semenjak itu, Mia mulai memperlihatkan sikap yang aneh. Dimulai dengan mengenakan topeng kelinci yang ia buat sendiri yang tidak mau ia lepaskan. Dan sekarang Mia terlihat sering murung hingga sang ibu terheran-heran, nih anak kenapa begini ya, yang tidak seperti biasanya. Sarah berpikir jika Mia mengalami perundungan hingga ia pun menanyakannya. Di sini tiba-tiba Mia mengatakan hal yang tidak masuk akal bahwa ia merindukan ibunya. Padahal Sarah adalah ibu kandungnya yang tepat berada di depan matanya. Mami. Suatu hari Sarah mendapatkan telepon dari layanan lansia yang mana ibunya Sarah dirawat, yang mengatakan jika dokter yang menangani ibunya ingin bertemu dengan Sarah untuk membahas kondisi ibunya. Entah apa yang terjadi, hubungan antara Sarah dan ibunya cukup buruk. Beberapa kali Sarah mengabaikan telepon dari layanan lansia tempat ibunya dirawat. Bahkan saat ibunya mengirimkan surat saat Mia berulang tahun, Sarah juga tidak memberitahukannya kepada Mia. Kekesalannya ia luapkan kepada kelinci peliharaan Mia yang berusaha untuk ia usir. Tentunya jika Mia tahu, ia akan sangat marah kepada Sarah. Namun kelinci itu tidak mau pergi, sampai-sampai mencakar tangan Sarah. Di malam harinya, saat Mia bersiap-siap untuk tidur, ia mengatakan keinginannya bahwasanya ia ingin bertemu dengan neneknya. Sarah beralasan jika Juan dalam keadaan yang tidak sehat, namun Mia merengek-rengek jika ia ingin menemui Joan. Singkat cerita, dalam perjalanan menuju yayasan lansia tempat Joan berada, tiba-tiba Sarah menabrak sesuatu. Sarah pun turun untuk memastikannya, namun Sarah tidak menemukan apa-apa, sehingga mereka melanjutkan perjalanan kembali. Sesampainya di layanan lansia, hidung Mia tiba-tiba mengeluarkan darah. Namun, Mia terlihat baik-baik saja, sehingga cerita film dilanjutkan dengan pertemuan antara dokter dan Sarah. Sarah sebenarnya tidak ingin melibatkan diri dalam urusan ibunya. Namun, sudah tugas dokter untuk memberitahukan jika Joan menderita penyakit demensia yang memerlukan perawatan berkelanjutan. Kebetulan saat mereka menemui Joan, Joan dalam kondisi tidak normal, sehingga ia berpikir jika yang ia lihat bukanlah cucunya Mia, tapi Alice, yang belum diketahui siapakah sosok Alice ini. Tapi yang anehnya, Mia bukannya membantah jika ia bukan Alice. Mia malah membenarkan jika dirinya adalah Alice. Keributan pun terjadi saat Mia dan Joan tidak mau dipisahkan. Sarah sudah kehilangan akal menghadapi Mia yang semakin hari semakin tidak bisa dikendalikan. Sarah berpikir jika sifat Mia berubah dikarenakan ia mendapatkan perundungan di sekolah, sehingga ia menemui salah satu guru Mia, sebut saja namanya dengan Miss Lenny, untuk mengetahui kebenaran apakah Mia dirundung atau tidak.
Miss Lenny merasakan jika perubahan sikap Mia bukan karena perundungan, namun ada sesuatu lain yang mengganggu Mia. Ucapan Miss Lenny berdasarkan pada apa yang ia lihat, yang mana Mia selalu menggambar gambar yang aneh di setiap buku tugasnya. Dan Miss Lenny menyimpulkan jika Mia kesulitan dalam mengendalikan kecemasannya. Sarah menemukan gambar yang sama dengan yang ditunjukkan oleh Miss Lenny. Di sini terjadi lagi perdebatan antara Mia dan Sarah saat Sarah menegur Mia agar tidak mencoret buku yang Mia pinjam dari perpustakaan. Mia mengungkapkan perasaannya jika ia ingin untuk menemui Joan, karena sekarang yang ada di pikiran Mia hanyalah Joan. Sekarang Sarah benar-benar merasakan kehilangan sosok Mia yang dulu. Namun, Sarah tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Mia. Dalam keadaan tenang dan suasana yang mendukung, Sarah menanyakan kembali apa yang sebenarnya terjadi kepada Mia. Tidak hanya Sarah yang merasakan perubahan Mia, namun Mia sendiri juga merasakan jika ada hal yang berbeda dengan dirinya. Hal yang lebih aneh lagi terjadi kepada Mia, yang mengatakan jika ia tidak ingin dipanggil dengan nama Mia, tapi ia ingin dipanggil dengan nama Alice. Mia. No. Sarah sudah tidak bisa lagi menangani masalah Mia seorang diri. Ia pun menghubungi John dan mengharapkan ia akan menemukan solusinya. Namun, bukannya mendapatkan solusi, John meminta Sarah untuk membiarkan Mia berhubungan dengan neneknya. Walaupun tidak setuju dengan apa yang dikatakan John, namun Sarah akhirnya membawa Mia ke rumah yang dulunya neneknya pernah tinggal, sekaligus tempat tinggal Sarah waktu kecil. Saat memasuki rumah itu, masih terdapat kenangan foto-foto keluarga Sarah. Mia mulai menunjukkan keanehan lagi yang menunjuk ke arah foto Alice yang mengatakan jika itu adalah dirinya. Mia juga tidak mau pergi dari sana karena sudah merasa nyaman berada di sana. Get out. I don't want to. No! What person? Dugaan demi dugaan muncul di pikiran Sarah yang menduga jika ada seseorang yang mengatakan sesuatu kepada Mia yang dicurigai jika orang itu adalah ayah Mia atau Dennis yang merupakan istri dari ayah Mia yang menceritakan kepada Mia tentang Alice, sehingga ia pun menanyakannya kepada Mia. Mia mengatakan jika tidak ada seorang pun yang menceritakan kepadanya dan mengklaim jika dirinya adalah Alice. Karena apa yang dikatakan Mia tidak masuk akal, Sarah menganggapnya hanya bermain-main. Akhirnya di sini sedikit rahasia masa lalu Sarah mulai terbongkar, yang mana ternyata Sarah memiliki seorang adik yang bernama Alice yang menghilang sejak usia 7 tahun. Di sini Mia berkali-kali mengatakan jika dirinya adalah Alice. I came back. Mia, stop it. Keesokan harinya, Sarah mengajak Mia untuk bertemu dengan neneknya lagi. Kali ini Joan dalam keadaan normal sehingga ia dapat mengenali Sarah dan cucunya Mia. Di sini Mia tidak terima jika Joan menyebut namanya dengan Mia dan bersikeras jika dirinya adalah Alice. Sarah berpikir jika Mia berpura-pura menjadi Alice, sehingga Sarah pun menunjukkan sebuah bukti yang terletak di sebuah tugu yang terdapat tulisan Alice yang sudah menghilang. Di malam harinya, Mia memakai baju Alice yang ia dapatkan di lemari pakaian milik Alice, sampai-sampai membuat kamarnya berantakan. Keesokan harinya, sekembalinya Sarah dari luar yang meninggalkan Mia seorang diri di rumah, sehingga ia pun mencari keberadaan Mia yang ternyata sudah tidak ada di dalam kamarnya. Sarah pun mencari-cari keberadaan Mia yang akhirnya dapat ditemukan. Karena kejadian tersebut,
Sarah berencana akan membawa Mia pulang. Namun Mia tidak mau pulang dan menyebut jika itu adalah rumahnya. Sarah memasuki sebuah gudang dan membuka sebuah lemari yang berada di gudang itu. Sarah kembali flashback ke masa lalunya yang tiba-tiba sosok Alice muncul dan mencekik leher Sarah. Sarah berusaha untuk meraih sebuah besi dan menghantamkannya ke kepala Alice. Di sini Sarah mengejar Alice sambil mengatakan permintaan maaf. Alice memperlihatkan kondisi mukanya yang penuh luka, sehingga Sarah yang waktu kecil tidak ingin disalahkan oleh orang tuanya, akhirnya mendorong Alice ke sebuah kolam. Sehingga di sini terungkaplah fakta jika selama ini Alice bukanlah menghilang, melainkan Sarah lah yang membuat Alice meninggal. Karena ia tidak mau disalahkan atas perbuatannya, akhirnya ia berpura-pura tidak tahu di mana keberadaan Alice, sehingga Alice dinyatakan hilang sampai sekarang. Sarah baru tersadar dari flashbacknya saat John datang. Sarah tidak menyadari apa yang telah ia lakukan. Kedatangan John tentunya untuk mencari Mia, namun ternyata Mia tidak ada. Sehingga mereka pun mencari-cari keberadaannya, hingga akhirnya Mia berhasil untuk ditemukan. Sekarang Sarah sudah menyadari kesalahannya, sehingga ia pun menemui Joan ibunya untuk memberitahukan jika Alice sudah meninggal. Selain itu, Sarah yang sudah menyadari jika sosok Alice ada pada diri Mia, sehingga ia meminta maaf atas perbuatannya kepada Alice yang telah menyakiti Alice. Keesokan harinya Mia sudah tidak ada, yang ternyata Alice membawa Mia bersamanya. Sarah yang tidak ingin kehilangan anak satu-satunya berusaha untuk memanggil-manggil nama Mia. Mia sempat menoleh ke arah Sarah, namun ia memilih untuk tetap melanjutkan perjalanannya bersama Alice dan cerita pun selesai.